Romo Budur Suster, Bapak Ibu, Saudara terkasih, selamat pagi berkah dalem. Kembali pagi ini kita berjumpa dalam program Berkah Dalem bersama Komsos Kepikipan Kedu Magelang. Pagi ini saya ingin mengantar Bapak Ibu Saudara terkasih untuk merenungkan tema setia mengikuti proses penyelamatan Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah berjumpa dengan seorang umat di Paroki Wates Kulon Progo, Yogyakarta, yang pada waktu itu sedang mengalami sakit kakinya terluka. Ia telah pergi berobat ke dokter, tetapi tidak kunjung sembuh karena ia ternyata mengidap diabetes, sakit gula. Dan bahkan dari lukanya semakin bertambah besar dan mengkhawatirkan. Maka kemudian dokter menyarankan untuk menyelamatkan orang ini, maka kakinya harus dipotong. Sebab jika dibiarkan, luka ini akan berkembang dan bisa membahayakan jiwanya. Akhirnya kaki orang itu dipotong oleh dokter. Ia sembuh, tetapi kehilangan kakinya, dan ketika mengalami proses operasi itu, ya kakinya sakit, tidak nyaman, tetapi itulah bagian dari cara penyelamatan hidupnya. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setia mengikuti proses penyelamatan seperti ini yang juga pernah dialami oleh orang-orang Israel seperti kita dengar dalam bacaan misa pagi ini. Konteks bacaan dari kitab Bilangan bicara mengenai proses penyelamatan Allah yang berlangsung kepada umat Israel yang pada waktu itu sedang mengalami zaman pembuangan di Mesir. Orang-orang Israel sudah sekian lama hidup dalam pembuangan di Mesir, dan mereka hidupnya susah menderita di negeri orang karena ditindas. Dan Allah ingin menyelamatkan orang-orang itu, membebaskan supaya bisa keluar dari Mesir. Maka Nabi Musa kemudian membimbing mereka, menghantar mereka keluar dari negeri Mesir dan berjalan melalui padang gurun yang luas. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan mereka berjalan di padang gurun yang kering, yang sepi sunyi. Dan mereka lama-kelamaan letih lesu, lapar dan haus. Di saat-saat seperti itu, mereka kemudian menggerutu kepada Musa. Dan mereka mengira dan menuduh bahwa Musa tidak sedang menyelamatkan dirinya, tetapi Musa sedang merancang untuk membinasakan mereka. Dan hati Musa menjadi gusar. Ia kemudian berdoa kepada Allah untuk menyadarkan orang-orang ini. Maka Allah kemudian mendatangkan ular tedung kepada orang-orang itu, dan banyak orang Israel yang dipagut dan mati. Untuk menyadarkan itu, kemudian Allah melalui Nabi Musa memasang ular tembaga. Dan ular tembaga ini adalah tanda kehadiran Allah. Barang siapa dipagut ular dan memandang ular tembaga ini, mereka akan diselamatkan. Tetapi jika tidak mau, mereka akan mengenai kematian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kenapa Allah setia menyertai orang Israel supaya mereka keluar dari Mesir bersama Nabi Musa? Ada dua alasan. Yang pertama, karena Allah prihatin bahwa ada cukup banyak orang Israel yang hidupnya susah menderita. Mengapa mereka menderita? Karena rupanya mereka telah lama meninggalkan Tuhan, hidup dalam situasi dosa, dan buah dari dosa adalah penderitaan hidup. Dan ini membuat Allah sedih, prihatin. Yang kedua, Allah juga prihatin. Kenapa? Karena Allah telah lama mencoba menolong menyelamatkan mereka,
Tetapi orang-orang Israel tidak terbuka hatinya untuk ditolong, diselamatkan oleh Allah. Dan ini perhatikan. Maka dengan dihantar di padang gurun dan ditunjukkan ular tembaga sebagai tanda kehadiran Allah yang kelak masih akan ditunjukkan sekali lagi dalam peristiwa peninggian salib Yesus. Allah berharap, pertama, supaya orang-orang Israel mau membuka hati untuk mengikuti proses penyelamatan Allah yang sedang berlangsung itu. Yang kedua, supaya orang-orang Israel mau bekerja bersama Allah untuk mewujudkan karya penyelamatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terbuka mengikuti proses penyelamatan Allah yang sedang berlangsung dan mau bekerja sama bersama dengan Allah seperti ini yang mau diwatakan oleh gereja kepada kita hari ini. Hari ini karya penyelamatan Allah juga sedang berlangsung di dunia ini. Terlebih ketika bangsa manusia di dunia ini yang akhir-akhir ini sedang dilanda wabah virus corona. Allah sudah 1 tahun ini prihatin dan sedang berusaha menyelamatkan bangsa manusia ini dari wabah virus corona yang mengerikan ini. Banyak orang telah menjadi korban dari virus corona ini. Bahkan ribuan orang telah kematian. Dan Allah berharap supaya manusia menyadari proses penyelamatan Allah yang sedang berlangsung ini, mau terbuka, dibimbing, dituntun olehnya, juga mau bekerja sama dengan Allah, supaya wabah virus corona ini segera berakhir dan banyak orang diselamatkan hidupnya. Lalu caranya bagaimana? Ada beberapa cara. Yang pertama, orang harus setia mengikuti anjuran para pemimpin negara untuk mengarahkan supaya orang mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, orang harus mengikuti arahan para dokter perawat yang sedang merawat mereka supaya segera disembuhkan. Dan yang ketiga, orang mesti harus setia mengikuti protokol kesehatan, antara lain menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Nah, ini semua ribet. Ini semua membuat tidak nyaman karena ada pembatasan di berbagai tempat dan kita menjadi tidak bebas. Tetapi inilah bagian dari proses penyelamatan Allah yang sedang berlangsung. Nah, oleh karena itu, marilah kita orang Kristiani mengikuti proses penyelamatan Allah yang sedang berlangsung di negara kita ini. Semoga kita terbuka hatinya, dibimbing, dituntun oleh Allah melalui para pemimpin negara, melalui para dokter perawat. Dan mari kita bekerja sama dengan mengikuti protokol kesehatan agar kita semua segera dibebaskan dari wabah virus corona ini dan boleh mengalami hidup yang gembira, bahagia bersama Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan